Industri air minum dalam kemasan atau AMDK adalah salah satu industri yang berkembang cukup pesat di Indonesia. Selain karena air, kita tahu ini merupakan kebutuhan primer setiap orang, kebutuhan primer dan jumlah penduduk yang terus bertambah ini juga akhirnya membuat pasar industri AMDK semakin besar. Dan inilah yang membuat perusahaan-perusahaan AMDK juga akhirnya semakin bertambah dan otomatis persaingannya menjadi semakin ketat. Beberapa merek air kemasan bahkan belakangan terlihat sangat gencar kayaknya mengiklankan produknya baik di media TV atau media-media lainnya dengan menggunakan figur-figur papan atas. Pasti Anda juga sering melihat ya beberapa jenis iklan yang dari air minum dalam kemasan ini yang cukup menarik perhatian. Nah, seperti apa sih sebetulnya prospek dan tantangan dari industri air minum dalam kemasan ini ke depannya? Kita akan bahas bersama dengan menakar bisnis air minum kemasan. Kalau kita lihat data yang terbaru dari Statista, ini data per Juni 2020, pendapatan dari industri AMDK ini ternyata terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kita lihat ya, pada tahun 2015 angkanya atau pendapatannya ini ada di 8,08 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan menjadi 112 triliun rupiah. Lalu kemudian di tahun berikutnya naik menjadi sekitar 9 miliar dolar Amerika Serikat, itu pada tahun 2016, 2017 juga masih 9 tapi di atas 9 miliar. Kemudian sampai di tahun 2018 bahkan pendapatannya sudah di atas 10 miliar dolar Amerika Serikat. Begitu juga di tahun 2019 ini puncaknya kemarin tercatat mencapai 11,3 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya dalam 5 tahun ini, 5 tahun terakhir, pendapatan industri AMDK ini sudah tumbuh sekitar 40%. Itu hanya dalam 5 tahun terakhir saja. Tapi sayangnya memang tahun ini agak berbeda. Di tahun 2020 ini pandemi COVID-19 sudah memukul seluruh industri termasuk juga air minum dalam kemasan ini di tanah air karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah sehingga akhirnya jeblok ya pendapatannya. Pendapatan industri ini tergerus sampai 6% dari tahun 2019 menjadi 10,61 miliar dolar Amerika Serikat ya. Jadi dengan rata-rata konsumsinya pada tahun ini mencapai per kapitanya 91,3 liter. Tapi pendapatan industri ini tetap diprediksi akan kembali pulih bahkan mulai tahun depan. Dan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya dalam 5 tahun ke depan diprediksi itu setiap tahunnya akan tumbuh 6,9% sehingga nanti akan mencapai pendapatannya 14,82 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 207 triliun rupiah di tahun 2025 mendatang. Jadi memang artinya prospek industri AMDK ini masih sangat cerah ke depannya dan wajar saja kalau akhirnya diperebutkan ya saat ini dan mungkin ke depannya akan bermunculan merek-merek baru. Nah, bagaimana kira-kira pangsa pasar dari merek-merek yang sudah ada atau sudah beredar di Indonesia saat ini? Ini data terbaru dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Sampai saat ini saja itu sudah ada sekitar 7.780 produk AMDK yang terdaftar di Indonesia yang diproduksi oleh lebih dari 1.032 perusahaan. Dan untungnya 99,5% atau hampir 100% dari produk ini merupakan produk dari dalam negeri. Nah, kita lihat lagi data lainnya berdasarkan data Asosiasi Perusahaan AMDK atau Aspadin. Kalau per 2017 lalu, Aqua memang kan pionir ya. Kita mungkin kalau ingat air mineral, apapun mereknya bisa disebutnya Aqua karena keingetnya itu. Karena memang ini pionir sejak tahun 1973 di Indonesia. Ini adalah merek yang diproduksi salah satunya oleh perusahaan PT Tirta Investama atau Danone Aqua dan memang pada per tahun 2017 market share-nya 82,3% di Indonesia. Baru sisanya dipegang oleh merek AMDK lainnya, misalnya Club ya. Club ini diproduksi oleh PT Tirta Sukses Perkasa. Ini memegang pangsa pasar 4,8%. Kemudian di bawahnya ada Fit. Ini juga diproduksi sama perusahaan atau produsen Aqua tadi, Danone Aqua. Kemudian market share-nya 3,4% sampai Ades. Ini dengan market share 3,2% diproduksi oleh PT Akasha Wira
secara internasional. Kemudian baru sisanya 6,3% merek-merek lainnya. Tapi di luar merek yang 4 ini ada lagi salah satu merek AMDK lain yang sebetulnya tergolong baru, tapi belakangan ini mulai dikenal dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yaitu Le Minerale ya, yang ini merupakan salah satu bisnis PT Mayora Indah lewat anak usahanya yaitu PT Tirta Frestindo Jaya. Beberapa tahun lalu karena ada kesuksesan dari Le Minerale untuk meraup pangsa pasar di Indonesia, sempat berseteru juga dengan pionir dari AMDK ini yaitu Aqua karena ada dugaan persaingan tidak sehat yang kemudian diadukan ke KPPU. Jadi memang persaingannya semakin ketat seiring dengan semakin bertambahnya merek-merek atau produk-produk AMDK. Nah, tantangan di industri ini ke depannya apa sih yang harus dihadapi? Seperti kita ketahui, produksi AMDK selama pandemi ini memang anjlok ya. Permintaan AMDK bahkan dikatakan anjloknya sampai 40%. Nah, akhirnya maka dari itu Aspadin sebagai asosiasi ini kembali merevisi target produksi industri AMDK ini pada akhir tahun 2020 ini. Dari awalnya tuh sebetulnya diprediksi tahun ini bisa tumbuh sekitar 10% ya. Kemudian dengan pertumbuhan 10% ini maka produksinya bisa mencapai 31 miliar liter. Tapi kemudian direvisi pertumbuhannya menjadi hanya bisa mungkin 5% atau produksinya sampai akhir tahun nanti hanya 29 miliar liter. Jadi memang pandemi ini mengakibatkan pukulan yang cukup keras kepada AMDK dan ada tantangan-tantangan lainnya misalnya tentang pengembangan investasi baru, kemudian ekspansi dan sumber air yang baru, dan ini semua berkaitan dengan satu masalah yaitu tentang perizinan. Di mana-mana setiap sektor termasuk juga AMDK, perizinan di pemerintah setempat atau pemerintah daerah itu sepertinya agak ribet ya, dan Aspadin ini berharap para stakeholder bisa mempermudah regulasi soal penggunaan sumber daya air karena semuanya harus dilakukan demi meningkatkan penjualan AMDK supaya bisa kembali bergairah lagi industri AMDK ini. Dan memang seperti yang tadi data sudah disampaikan, sekarang mungkin terpukul tapi ke depannya itu akan lebih cerah lagi prospek dari industri ini, dan setiap perusahaan tentu akan berebut kue dari industri AMDK ini.